Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. I hope you're in condition and well. Welcome back to English class, and today we're gonna have a new chapter in this semester, and it's about when I was a child. In this chapter, we're gonna study about activity that happened in the past, which is called past tense. Let's check it out. Past tense is a tense that indicates an activity or situation happened in the past. It means that we use the simple past tense to talk about things that happened in the past. Jadi, simple past tense ini merupakan salah satu tenses yang kita gunakan untuk menceritakan sebuah kegiatan ataupun suatu hal yang telah terjadi pada masa lampau. And usually we can find a time signal in this tense like last week, minggu lalu, last weekend, akhir pekan lalu, last night, yesterday, kemarin, long ago, dulu kala, a few minutes ago, beberapa menit yang lalu, 2 days ago, 2 hari lalu, or in 1993 ataupun pada tahun 1993. But not every sentence include this time signal. Like a simple present tense, this tense also has two forms. They are regular verbs and be. Sama halnya dengan simple present tense yang sudah kamu pelajari ketika kamu kelas 7. Simple past tense ini juga memiliki dua jenis. Yang pertama disebut dengan menggunakan verbs ataupun kata kerja. Yang kedua menggunakan be ataupun kata bantu. Let's study the first forms of the simple past using verb. Verb ataupun kata kerja. Contohnya adalah open, drive, give, take, lend. Itu merupakan contoh dari kata kerja. To make a statement of the simple past, you can put subject and the simple past. And for negative sentence of the simple past, you can put the subject and plus did, not, and base verb. And for the question, you can put the word did in front of the sentence plus subject plus base verb. Jadi rumus untuk membentuk simple past tense itu, untuk membuat kalimat positifnya, kamu bisa meletakkan subject, apakah itu I, you, they, we, she, he, it, plus kata kerja kedua atau yang disebut dengan simple past. Dan untuk kalimat negatifnya, subject plus did not plus verb 1. Nah, kata kerja di sini ataupun simple past-nya itu kembali ke base form ataupun kata kerja yang pertama. Dan untuk kalimat pertanyaan sendiri, kita meletakkan did di awal kalimat yang diikuti subject dan kembali ke kata kerja pertama. You can see these following examples. I slept well last night. Saya tidur dengan nyenyak tadi malam. That statement. And for negative sentence, I didn't sleep well last night. Nah, kata kerja kedua di sini ataupun simple past berubah menjadi base form ataupun kata kerja pertama. I didn't sleep well last night. Saya tidak tidur dengan nyenyak tadi malam. Dan untuk membuat kalimat pertanyaan ataupun question, letakkan did di awal kalimat. Did you sleep well last night? Apakah kamu tidur dengan nyenyak tadi malam? Maka jawabannya bisa saja yes ataupun no yang disebut dengan short answer. Kamu bisa menjawab dengan yes, I did, or no, I didn't. Verbs also has two kinds. They are
regular and irregular verbs. Regular verbs end in ed. However, irregular verbs don't end in ed, and it takes a different form in the simple past tense. Jadi kata kerja itu memiliki dua jenis, ada yang disebut dengan regular ataupun yang disebut dengan kata kerja beraturan, dan yang kedua disebut dengan irregular verbs ataupun kata kerja yang tidak beraturan. Yang disebut dengan kata kerja beraturan itu ataupun regular verbs biasanya diakhiri dengan ed. Contohnya adalah visited, waited, shouted. Itu merupakan contoh dari kata kerja yang berakhiran dengan ed ataupun yang disebut dengan regular verbs, kata kerja yang beraturan. Sementara untuk kata kerja yang tidak beraturan ataupun yang disebut dengan irregular verbs tidak diakhiri dengan ed, tetapi memiliki perubahan yang tidak beraturan sehingga disebut dengan kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya adalah went, slept, got, brought, bought. Ini merupakan contoh dari kata kerja kedua ataupun simple past yang tidak beraturan. Kamu bisa melihat dari sini ya, dari kata kerja go menjadi went. Kemudian sleep menjadi slept, keep menjadi kept, buy menjadi bought, break menjadi brought. It takes a different form in the simple past tense. You can also see the examples in the sentences. The first example is Alexander Graham Bell invented the telephone. Yang artinya Alexander Graham Bell itu menemukan telepon. The second example, dinosaurs lived millions of years ago. Dinosaurus hidup ribuan tahun yang lalu. The third example, the children visited a zoo during the holiday. Anak-anak pergi ke kebun binatang selama liburan. Next example is, Thomas Edison didn't invent the telephone. Thomas Edison tidak menemukan telepon. For the irregular verbs, you can see in these examples. Pinocchio's nose grew longer every time he told a lie. Hidung Pinocchio semakin memanjang setiap ia berkata bohong. Next example, yesterday Dad took me to the farm. Kemarin ayah mengajak saya pergi ke taman. The giant panda gave birth to a calf last night. Panda raksasa tersebut telah melahirkan seekor anak panda kemarin malam. Our teacher didn't write Romeo and Juliet. William Shakespeare wrote it. Guru kami tidaklah menulis novel Romeo and Juliet. William Shakespeare yang menulisnya. The wicked queen gave Snow White a poisoned apple. Ratu yang jahat memberikan Snow White apple yang beracun. Let's go to the second forms of the simple past using a be. The verbs was and were are also forms of the verb be. Was is the simple past tense of am and is, and we use was with the pronouns I, he, she, and it, and with singular nouns. While were is the simple past tense of are. We use were with the pronouns you, we, and they, and with the plural nouns. Sama halnya dengan simple past tense yang menggunakan kata kerja tadi,
Untuk membentuk kalimatnya terdiri dari 3. Yang pertama ada statement, kemudian negative, and question. Nah, perbedaannya di sini adalah untuk statement tidak menggunakan kata kerja lagi, maka dia menggunakan be, was, ataupun were. Ya, untuk subjek I, she, he, dan it menggunakan be, was. Dan untuk subjek we, you, they menggunakan be, were. Kemudian untuk negative, nah ini dia ya, kita tambahkan not saja. Setelah subjek, tambahkan was not ataupun were not di dalam kalimat tersebut. Dan untuk membuat kalimat pertanyaan ya, kita letakkan be itu di awal kalimat, apakah was ataupun were. Setelah itu menggunakan subject dan menggunakan complement ataupun kalimat pelengkapnya. You can see in these following examples, Aurel was fat. Nah, ini artinya adalah dulu Aurel gendut. Nah, di sini ada subject was yang menunjukkan itu terjadi pada masa lalu ataupun pada masa lampau. What about right now? Bagaimana dengan sekarang? Okay, right now she's slim and beautiful. Nah, sekarang ini dia langsing dan cantik. Itu artinya apa? Bahwa Aurel itu dulu saja dia gendut, sementara untuk sekarang dia sudah tidak gendut lagi. Sekarang dia cantik dan dia juga ramping. The second example is Edison was a famous inventor. Edison dulu merupakan penemu yang terkenal. Next example, they weren't in class yesterday. Mereka tidak berada di kelas kemarin. The next example, 6 years ago she was only a baby. 6 tahun yang lalu dia masih bayi. Were you still in the bed when I phoned? Apakah kamu masih di tempat tidur ketika saya menelpon? Nah, ini bisa menggunakan jawaban yang singkat, iya atau tidak. Okay, and next, last year he wasn't tall enough to reach the high shelf, but right now he can reach the high shelf. Well, my students, that's the explanation about past tense, and I hope you can understand that easily. And in this pandemic situation, we have to keep always our health, and don't forget to put our masks everywhere we are, and wash our hands, and please keep social distancing. Thank you for watching my video, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.